Halo teman-teman semua, semangat pagi. Ketemu lagi bersama saya, Saifullah, dalam program Sarapan Pagi. By the way, ini udah pertemuan kelima atau keenam gitu, yang kita mulai dari awal bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang. Bagi teman-teman penonton setia, saya doakan semoga setiap harinya kita selalu melakukan improvement, melakukan perbaikan. Meskipun hanya 1%, sehingga keistiqomahan yang akan menuntun kita, membuat kita menuju titik harap itu betul-betul nyata, titik impian itu betul-betul terjadi. Nah, maka pada pertemuan yang singkat ini, di dalam semangat yang indah ini, di dalam pagi yang cerah ini, saya akan membahas tentang salah satu quotes yang viral, yang sempat diberbincangkan oleh berbagai tokoh. Apa itu? Jack Ma pernah berkata bahwa daripada kita belajar dari kesuksesan orang lain, akan jauh lebih efektif dan jauh lebih baik kalau kita belajar kesalahan-kesalahan dari orang-orang sukses. Nah, jadi ini bukan tentang benar atau salah, tapi ini tentang cara kita menarik satu strategi, menarik satu kesimpulan. Jadi Jack Ma itu kalau kita mengutip dari kalimat per kalimatnya, daripada kita belajar dari kesuksesan orang lain, lebih baik kita belajar kegagalan-kegagalan dari orang yang sukses. Nah, jadi seringkali kita terinspirasi, seringkali kita terkesima, seringkali kita termotivasi untuk melihat orang-orang yang sudah sukses. Namun, di sisi lain, kita bisa banyak belajar juga. Kita bisa banyak menemukan pola juga. Jika kita belajar, memahami, mengenal masalah-masalah apa yang sudah dialami oleh orang-orang sukses itu, dan bagaimana cara agar mereka bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, masalah itu dan cara keluar untuk ke masalah selanjutnya, untuk menuju ke kesuksesan itu dengan lebih cepat seperti apa, ini jauh lebih penting dan jarang orang yang melakukan ini. Dan kalau berbicara tentang saya bersyukur ini juga di beberapa episode yang lalu pernah saya bahas, dan ini sudah saya lakukan sejak 2015. Yang dimana saya selalu berupaya minimal 3 hal. Pertama, saya memastikan di setiap lingkungan saya harus belajar, saya harus berinteraksi, saya harus berkomunikasi dengan mereka yang usianya dan pengalamannya lebih banyak, lebih tua dibandingkan saya. Maka dimanapun tempat saya berada, baik di organisasi, di kampus, di lingkungan tempat tinggal, saya selalu memiliki teman yang usianya jauh lebih tua, jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Dengan cara itu, saya bisa belajar banyak hal dari mereka. Yang kedua, saya selalu bersemangat, saya selalu bergairah untuk ketemu orang-orang yang sukses di berbagai bidang. Di bidang olahraga, di bidang finansial, di bidang bisnis, di bidang marketing, di bidang leadership, di bidang spiritual. Saya pelajarin dari banyak hal. Saya semangat untuk bertemu dengan orang-orang yang sukses itu. Tapi saya tidak sekedar bertanya tentang hal suksesnya hari ini. Saya pasti bertanya, 10 tahun yang lalu apa kebiasaannya? 10 tahun yang lalu apa yang mereka lakukan? 10 tahun yang lalu apa teman-teman? Siapa teman-teman mereka? Di saat bertemu dengan kawan-kawan, apa yang diperbincangkan? Artinya, poin kedua, saya bersemangat untuk ketemu orang-orang yang hebat di depan sana. Tapi saya bukan bicara dia tentang hari ini. Saya bicara tentang kebiasaannya, tentang apa yang dia lakukan, tentang siapa temannya, tentang gimana pola hidupnya 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun paling cepat. Itu yang saya tanyakan. Dan yang ketiga, saya pengen memastikan saya harus punya mentor. Kenapa? Karena mentor akan menuntun saya. Dan di episode sebelumnya, saya juga sempat bahas ini. Mentor itu sangat penting. Jadi saya pengen memastikan bahwa diri saya harus punya
mentor. Nah, jadi ini menarik kalau kita kupas, kita renungkan, kita telaah apa yang disampaikan oleh Jack Ma, seorang pengusaha sukses yang berasal dari Tiongkok yang memiliki Alibaba Group. Dalam konteksnya, teman-teman semua, sekali lagi saya pengen menekankan, daripada kita belajar kesuksesan dari orang sukses, akan jauh lebih bermakna, akan jauh lebih powerful kalau kita belajar kegagalan-kegagalan dari orang sukses, sehingga mereka bisa menjadi helikopter view. Oh, berarti untuk sukses pasti akan dikhianati. Oh, cara menata hati, cara menata pikiran, cara untuk tidak terjebak dalam suasana ini harus gimana? Oke, kita tahu cara permasalahannya. Oh, untuk bisa sukses berarti ada risiko yang harus betul-betul terjadi. Oh, kalau resikonya begini, berarti cara menghadapinya begini. Suasana hati harus seperti ini. Tindakan kita harus seperti ini. Oke? Kemudian, kalau kita mau menjadi orang yang sukses di bidang pembisnis misalkan, di dalam membangun bisnis, kita harus mementingkan beberapa unsur. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam masalah. Oh, berarti supaya tidak terjebak dalam masalah ini, belajar dari pengalaman orang yang sukses itu, kita harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu. Dan inilah sepenggal kisah betapa perlu dan pentingnya jika kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan orang-orang sukses itu. Dengan harapan, jika mereka memiliki kesempatan untuk sukses sampai dengan 8-10 tahun, baru sukses. Kita belajar dari kesempatan itu, barangkali kita bisa lebih mempercepat. 3-5 tahun aja, udah hebat 50% waktunya, kita bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi, saya tidak pernah heran kepada anak muda yang hidupnya sukses, yang hidupnya itu taat beribadah. Kenapa? Karena bisa jadi sejak kecil mereka sudah mengidamkan satu idola, satu tokoh, satu ulama yang di sana mereka pelajarin apa perilakunya, apa kebiasaannya, apa tindakannya, siapa temannya, apa yang dibahas di saat bertemu dengan temannya. Dan ini saya rasa penting. Nah, maka ayo cari masalah-masalah orang-orang sukses itu dulu. Maka pelajari gimana keluar dari masalah itu, atau pelajari agar tidak terkena masalah itu, apa yang harus kita lakukan. Dengan cara ini, apapun impian kita, apapun tujuan kita, akan jauh lebih mudah kita keluar. Dan kita bisa grow, kita bisa take off, sehingga kita sangat cepat mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Semangat untuk melakukan, semangat untuk lebih produktif, dan lakukan yang terbaik untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.